kelompok demokrasi terpimpin ingin menjelaskan materi mengenai apa itu sistem demokrasi terpimpin. Sebelum itu, perkenalkan nama kami. Nama aku Nadia, saya Putri Sarah. Saya Brema Rafael Kanapat Taringan Tambon. Saya Elvia Pernata Perangin Angin. Saya Koriti Dulanta Putaringan. Saya Fikana Tasya Putaringan. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Berikut videonya. Nggak terasa ya, tahun depan udah pemilihan presiden yang baru. Kira-kira bagaimana ya presiden yang kita dapat buat tahun depan? Semoga lah ya presiden kita di tahun 2024 bisa menjadi presiden yang bisa memimpin negara kita menjadi pemerintahan yang lebih maju lagi. Weh, emang ada pemerintahan presiden Indonesia yang kelam? Ada loh, ada pemerintahan yang dulunya sistem pemerintahannya itu kelam. Ada kini? Sejak kapan itu? Iya, kapannya? Coba ceritakan. Jadi, Demokrasi yang diawali dengan dikeluarkannya dekret presiden serta diakhiri dengan adanya pemberontakan G30 SPKI. Demokrasi terpimpin artinya segala keputusan atau pikiran berpusat kepada pemimpin yang berlangsung dari 1959 hingga 1965. Ciri dari demokrasi terpimpin: 1. Peran pemerintahan mendominasi. 2. Menguatnya peran militer. 3. Pemudaran fungsi partai. 4. Pembatasan pers. Dan yang kelima, adanya lembaga perwakilan rakyat. Adapun contoh dari demokrasi terpimpin yaitu seperti negara Amerika Serikat, di mana Joe Biden sebagai presiden dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dan Korea Utara juga menganut sistem demokrasi terpimpin. Sistem dari demokrasi terpimpin yaitu segala pemikiran atau keputusan berpusat kepada pemimpin. Jadi, pada masa ini segala pemikiran yang ada dan sudah dimusyawarahkan, kekuasaan tetap dipegang oleh pemimpin, yaitu presiden. Ialah yang menetapkan serta yang membuat keputusan. strategi PKI. PKI menyebar isu bahwa PKI sebagai parti paling monopolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia. PKI melakukan serangan politik terhadap Partai Murba dengan tuduhan telah memecah belah Persatuan Nasakom dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. Hasilnya ditangkaplah tokoh-tokoh Murba yaitu Soekarni dan dibentukannya Partai Murba oleh Presiden Soekarno. PKI muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum tahun 1955. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Dan yang ketiga, pembubaran partai politik. Peranan partai politik pada masa demokrasi terpimpin mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada masa ini dikenal dengan Nasakom, yaitu Nasional Agama dan Komunis yang diawali oleh NU, PNI, dan PKI. Kontansi adalah sebuah perang mengenai masa depan antara Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia yang terjadi pada tahun 1962 hingga pada tahun 1966. Kejadian tersebut ialah yang pertama, keinginan Federasi Malaya atau Presiden Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia. Yang kedua, Presiden Soekarno berang menuduh Malaysia sebagai boneka imperialis Inggris untuk melakukan penjajahan di wilayah Nusantara sehingga berpotensi membahayakan revolusi Indonesia. Awal mula yang menyebabkan jalannya konfrontasi ini ialah munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew untuk menyatukan kedua negara tersebut yang disebut dengan Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federal Malaysia ini mendapat tantangan dari Filipina dan Indonesia. Untuk meredakan ketenangan di antara ketiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Maglindo antara Malaysia, Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Pertemuan pertama puncak konflik ialah mengenai pembentukan Federasi Malaysia. Ketiga kepala pemerintahan setuju untuk meminta bentuk kepada Sekjen PBB. Lakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia
seperti Malaysia, Filipina, dan Bangkok. Konflik yang kedua ialah pertemuan di Bangkok konflik Asia Tenggara. Ini menarik perhatian beberapa negara dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara resmi. Banyak negara yang ikut berkontribusi dan turut memberikan upaya dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, pertemuan kedua di tengahnya berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap ini langsung disampaikan Presiden Soekarno. Dari pidatonya terlihat bahwa keluarnya Indonesia PBB adalah karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pesan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno. Adapun nama penerapan politiknya adalah penerapan politik bebas aktif yang bersifat revolusioner dan radikal. Namun mempunyai dua konflik internasional. Yang pertama, pengembalian Irian Barat. Pada awalnya, Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntunan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia. Dan yang kedua, upaya diplomasi tersebut mengalami kegagalan, sehingga Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda. Adapun politik yang kedua adalah politik Neo Emerging Forces atau yang disingkat sebagai NOFOS. Gagasan politik NOFOS disampaikan oleh Soekarno pada KTT Non-Blok tahun 1961. Penyampaian gagasan EFOS merupakan realisasi dari pidato Soekarno, yaitu membangun dunia kembali. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Deklarasi Ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON di Jakarta. DEKON merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luar negeri, maka pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada sistem ekonomi berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang dari 1.500 menjadi 100 dan 50 perak. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah 25.000. Tujuan kebijakan devaluasi ini untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara pada saat itu. Kondisi ekonomi yang buruk juga ditambah dengan pembangunan proyek mercusuar banyak memakan biaya. Proyek mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Selain itu, sebagai fasilitas Games of the New Emerging Forces, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung MPR, DPD, DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan pusat pertokoan Sarinah, Hotel Indonesia, dan juga Jembatan Semanggi yang masih digunakan sampai kini.